kasih Yesus Tuhan, Engkau baik. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu. Kami bersyukur padamu Tuhan, Engkau baik, Kau yang layak terima segala pujian Tuhan. Kami menyembah nama-Mu. Terima kasih Yesus Tuhan, Kau Allah yang setia. Haleluya, kami bersyukur. Terima kasih Yesus Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Yesus. Shalom untuk kita semua. Kiranya berkat kasih karunia, damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus melimpah mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita langsung membuka di dalam Mazmur 21 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mazmur 21 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Nyanyian syukur karena kemenangan Raja. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, karena kuasa-Mu lah Raja bersukacita, betapa besar kegirangannya karena kemenangan yang daripadamu. Apa yang menjadi keinginan hatinya telah Kau karuniakan kepadanya, dan permintaan bibirnya tidak Kau tolak. Sebab Engkau menyambut dia dengan berkat melimpah, Engkau menaruh mahkota dari emas tua di atas kepalanya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kata kemenangan di sini saya mencatat adalah sebuah kejadian yang pasti membawa sukacita dan bahagia. Sebagai orang percaya kepada Tuhan, kemenangan kita berasal daripada Tuhan. Kemenangan atas dosa, kemenangan atas maut, dan kemenangan tersebut mendatangkan keselamatan dan hidup bagi kita. Nah, saudara yang terkasih, kembali kepada kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur 21 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, ada 3 hal yang saya akan bagikan kepada kita semua tentang kebenaran firman Tuhan ini.
Yang pertama, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam Mazmur 21 ayat yang pertama, di situ dikatakan begini, Tuhan, karena kuasa-Mu-lah raja bersukacita, betapa besar kegirangannya karena kemenangan daripadamu. Di sini begitu banyak orang yang mendoakan raja. Dalam Mazmur 20 orang mendoakan raja, dan dalam Mazmur 21 terjawab bahwa raja mengalami kemenangan dan mengalami kegirangan. Dalam ayat yang pertama ada kata karena kuasa-Mu-lah, kuasa Tuhan, maksudnya kuasa Tuhan, kehadiran Tuhan, rohnya ada dalam hidup kita yang mengerjakan kekuatan, bukan kekuatan biasa, tetapi ada kekuatan supranatural yang bekerja dalam hidup orang yang bersandar kepada Tuhan. Inilah yang menjadi salah satu kegirangan bagi raja, pemimpin atau siapapun yang mendatangkan kemenangan atas pertolongan daripada Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, poin yang pertama di situ adalah berdoa bagi pemimpin. Nah saudara, di dalam ayat yang ke-20 kita boleh melihat bagaimana banyak orang yang mendoakan raja. Tetapi jelas dalam ayat yang ke-21, ayat yang pertama dan seterusnya, kita bisa melihat bagaimana raja mengalami satu kegirangan karena kemenangan yang diberikan oleh Tuhan. Nah pentingnya kita saudaraku yang terkasih dalam Tuhan untuk selalu mendoakan pemimpin kita, untuk selalu mendoakan leader kita, apakah itu di dalam kepemerintahan, apakah itu di dalam gereja, gembala kita, atau mungkin kakak rohani kita dan sebagainya, atau dimanapun, di marketplace manapun kita berada, kita selalu mendoakan pemimpin-pemimpin kita. Di gereja kita, di gereja Betel Indonesia, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada mesbah keluarga, di mana setiap malam kita selalu berdoa buat pemimpin bangsa kita, pemimpin negara kita, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Supaya apa? Supaya bangsa kita, pemimpin bangsa kita juga mengalami yang namanya kemenangan sesuai dengan konteks kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, raja mengalami satu kegirangan yang sangat luar biasa. Padahal kalau kita melihat dari ayat-ayat sebelumnya di Mazmur ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa pemazmur begitu banyak mengalami tantangan, begitu banyak mengalami problema dalam kehidupannya, yang membuat dia mungkin merasa takut, menjadi khawatir dan sebagainya. Tetapi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita boleh melihat bagaimana dukungan doa dari orang-orang yang ada di sekitarnya saudara, sehingga di dalam Mazmur 21 di situ nyata dan jelas. Ayat yang pertama di situ dikatakan bahwa dia mengalami satu kegirangan yang sangat luar biasa karena kemenangan yang daripada Tuhan. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam setiap kehidupan kita, saudara, pentingnya kehidupan doa dalam setiap hidup kita. Kita mau berdoa buat pemimpin kita, berdoa buat gembala kita, berdoa buat senior kita, leader kita, atau siapapun saudara. Berdoa buat keluarga kita saudara. Dengan ketekunan kita berdoa saudara, maka Tuhan akan menjawab doa kita. Kita akan menjadi keluar sebagai pemenang. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu poin yang pertama saudara. Kemudian poin yang kedua di dalam ayat Mazmur 21 ayat yang ketiga, apa yang menjadi keinginan hatinya telah kau karuniakan kepadanya, dan permintaan bibirnya tidak kau tolak. Nah saudara yang terkasih, pemazmur kuat menghadapi tantangan, kuat menghadapi ujian, tidak pernah mengalihkan pandangannya dari Tuhan. Bahkan pemazmur terus mengarahkan pandangannya kepada Tuhan, terus mengarahkan harapannya kepada Tuhan, bahkan terus berdoa kepada Tuhan. Dia kuat dan dia senantiasa tidak khawatir dengan apapun yang dihadapi di dalam kehidupannya. Saat ini saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita banyak menghadapi tantangan dalam situasi pada saat ini. Banyak hal yang membuat kita khawatir, banyak hal juga yang membuat kita takut, yang mungkin kita membatasi segala aktivitas dalam setiap hidup kita karena ketakutan yang kita alami dalam setiap hidup kita. Tetapi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mau kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan saat ini memberikan kekuatan bagi setiap kita. Kita harus kuat di dalam Tuhan. Kita harus terus kuat di dalam Tuhan. Sehingga apa? Ayat 21, Mazmur 21 ayat 3 akan menjadi nyata dalam setiap hidup kita. Untuk menjadi nyata ayat 3 ini, menjadi nyata dalam hidup kita, kita harus kuat di dalam Dia. Kita kembali membacakan dalam Mazmur 21 ayat 3. Apa yang menjadi keinginan hatinya telah kau karuniakan kepadanya, dan permintaan bibirnya tidak kau tolak. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk sekali lagi saya mau katakan, untuk menikmati ayat ini, untuk menikmati firman Tuhan ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan, agar kasih karunia senantiasa kita nikmati dalam hidup kita, dan permintaan dari bibir kita tidak ditolak oleh Tuhan. Yang kedua saudaraku, kita harus terus kuat di dalam Tuhan.
Kita harus tetap survive di dalam Tuhan. Jangan kita menghadapi tantangan saat-saat ini, kemudian kita mengalami kekhawatiran dan kemudian kita menjadi lemah. Lalu kemudian kelemahan itu membuat kita kendor di dalam kita mengiring Tuhan. Karena apa? Karena ketakutan yang menguasai dalam setiap hidup kita. Sehingga ketakutan ini dimanfaatkan oleh kuasa kegelapan. Dia mengambil suatu kesempatan untuk mengalihkan hati kita dan hidup kita sehingga kita semakin jauh dari Tuhan. Tetapi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ayat sekali lagi Mazmur 21 ayat 3 ini akan menjadi nyata dalam hidup kita. Tetapi ada hal yang kita harus lakukan dalam setiap hidup kita, yaitu kita harus tetap kuat di dalam Dia. Nah, kemudian poin yang ketiga, saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Mazmur 21 ayat yang ketiga di situ, sebab engkau menyambut Dia dengan berkat melimpah, engkau menaruh mahkota dari emas tua di atas kepalanya. Saudara, orang yang sudah mengalami kemenangan, orang yang sudah mengalami musuh, saudara yang terkasih, dia akan mendapatkan berkat di dalam hidupnya. Itu enggak, saudara? Orang yang sudah mengalami kemenangan, orang yang sudah mengalami kemenangan dari peperangan mungkin, atau kemenangan dari perjuangan, saudara, atau kemenangan dalam suatu pekerjaan, saudara, dengan perjuangan, saudara, maka dia akan menikmati yang namanya berkat Tuhan. Kita mengingat, saudara yang terkasih, ketika Yesus melakukan puasa selama 40 hari. Yesus melakukan puasa selama 40 hari, saudara. Saat dia selesai dan mengalahkan iblis, maka firman katakan, iblis pergi dan malaikat Tuhan datang untuk melayani dia. Nah, ini saudara yang terkasih dalam Tuhan. Oleh sebab itu, peperangan, kesesakan, masalah yang ada, mungkin jangan kita anggap sebagai suatu kutuk yang ada dalam hidup kita. Tetapi berperang melawan musuh bersama dengan Tuhan, bersandar kepada Tuhan, dan pada akhirnya kita keluar sebagai pemenang. Jadikan suatu tantangan dalam hidup kita itu untuk menjadi suatu semangat untuk terus melangkah bersama dengan Tuhan. Tapi ingat, Tuhan yang menjadi sumber pertolongan dalam hidup kita. Memang saudara yang terkasih dalam Tuhan, jujur bahwa menghadapi suatu masalah, menghadapi suatu problem, banyak kita saksikan, banyak kita lihat mungkin di media televisi, dan di mana saja saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita mau lihat bagaimana peristiwa, bagaimana akhir dari kehidupan mereka yang tidak mampu menghadapi tantangan, menghadapi persoalan di dalam kehidupannya. Karena kenapa? Karena dia tidak kuat atas ujian yang dia alami. Tetapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kemenangan ini saudara bisa menjadi bagian dalam hidup kita pada saat kita kuat atas ujian yang ada dalam setiap hidup. Kenapa kita bisa kuat? Tuhan, siapa yang memberikan kita kekuatan? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhanlah yang memberikan kekuatan bagi setiap hidup kita untuk kita bisa melangkah dari hari ke hari dalam setiap kehidupan kita. Seberapa saudara yang terkasih dalam Tuhan saat ini kita mengalami satu kegoncangan, ya, secara global, secara dunia, bahkan di Indonesia, berita-berita yang kita dengar melalui media, di televisi dan sebagainya, saudara, jujur sangat mengkhawatirkan bagi kita, sangat menakutkan bagi kita. Tetapi lewat kebenaran firman Tuhan pada saat ini, di poin yang pertama saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa kita harus selalu berdoa. Berdoa untuk siapa? Berdoa untuk pemimpin bangsa kita, berdoa untuk gembala kita, berdoa untuk senior kita, leader kita, atau berdoa di mana kita berada, pemimpin kita di mana marketplace kita bekerja atau berada, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu yang kita harus selalu lakukan dalam setiap hidup kita. Sebagai masyarakat, sebagai bangsa, saudara berdoa bagi bangsa, bagi pemimpin bangsa kita. Lalu kemudian saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukan hanya itu, tetapi yang kedua, bahwa kita harus terus kuat di dalam Dia. Harus tetap kuat di dalam Dia, harus tetap bersemangat di dalam Dia, mempercayai Tuhan sebagai satu-satunya pribadi yang sanggup menolong kita, yang sanggup mengeluarkan kita dari segala masalah yang kita hadapi. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah kita harus kuat di dalam ujian hidup kita. Setiap manusia punya ujian hidupnya, saudara. Mungkin berbeda-beda, mungkin bermacam-macam yang kita hadapi. Ada mungkin masalah ekonomi, masalah keluarga, atau masalah apa saja saudara yang terkasih. Atau mungkin menghadapi anak-anak yang tidak hormat kepada orang tua. Atau mungkin masalah-masalah yang lain, saudara. Tetapi satu hal yang kita harus lakukan dalam hidup kita adalah kita harus tetap kuat, kita harus tetap berserah kepada Tuhan. Sehingga janji firman Tuhan di dalam ayat yang ketiga di situ dikatakan, sebab engkau menyambut Dia dengan berkat melimpah, engkau menaruh mahkota dari emas tua di atas kepalanya. Berbicara tentang engkau menaruh mahkota
dari emas tua di atas kepalanya, saudara, itu berbicara juga tentang, bisa berbicara tentang promosi, tentang otoritas, tentang ada sesuatu yang menjadikan orang itu berhasil, ya, melihat mujizat, melihat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin di dalam hidupnya, saudara. Bagi kita yang percaya kepada Tuhan, seringkali kita menikmati sesuatu hal yang mungkin kita tidak pernah bayangkan dalam hidup kita. Tapi saudara, ingat bahwa kalau kita kuat, tahan uji di dalam ujian hidup kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang akan berkemenangan di dalam Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada saat ini boleh menjadi kekuatan dalam hidup kita untuk menghadapi hari-hari kita pada saat-saat ini. Kita yakin, kita percaya bahwa kemenangan demi kemenangan akan menjadi bagian dalam hidup kita. Tetapi satu hal yang kita harus lakukan adalah kita selalu berdoa kepada Tuhan. Kita harus kuat di dalam Tuhan, lalu kemudian kita tetap kuat di dalam ujian hidup, di dalam ujian hidup kita, di dalam permasalahan ujian hidup kita. Nah, saudaraku, kiranya kebenaran firman Tuhan pada saat ini boleh menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita, dan tetap kuat di dalam Tuhan, yakin dan percaya Tuhan menjadi sumber pertolongan dan perlindungan bagi setiap hidup kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa di surga, buat kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Jika kami berkesempatan pada saat ini Tuhan, kami boleh melayani, kami boleh juga mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya semuanya karena kasih-Mu dalam hidup kami, semua karena waktu-Mu Tuhan. Kau berikan lagi kesempatan bagi kami untuk melakukan hal-hal yang terbaik dalam setiap hidup kami. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk keadaan dunia ini, bahkan Tuhan bangsa kami pada saat ini Tuhan. Ya Tuhan, kami mendengarkan, kami boleh menyaksikan, melihat di media sosial, bahkan di televisi Tuhan, kami boleh melihat di sana begitu berita-berita yang menggoncangkan, mungkin menggoncangkan iman kami, atau mungkin membuat kami menjadi takut, menjadi khawatir. Tetapi pada saat ini kami mempercayai Tuhan, kami boleh melihat dari kehidupan pemazmur Tuhan, dia menghadapi begitu banyak tantangan, begitu banyak persoalan, tapi dia tidak pernah mengalihkan pandangannya kepadamu Tuhan. Dia terus mengarahkan pandangannya kepada Engkau Tuhan. Dan terbukti Tuhan, Engkau menjadikan dia sebagai pemenang. Engkau menjadikan dia sebagai orang yang berkemenangan, menikmati janji Tuhan di dalam kehidupannya. Kami rindu Tuhan, kami juga akan menikmati hal seperti ini Tuhan. Karena kami juga hanya memandang Engkau sumber segala kebaikan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan buat program ini Tuhan. Engkau juga memberkati, Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang menyediakan program ini juga Tuhan. Engkau berkati mereka semuanya di dalam nama Yesus. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan Yesus, segala puji, segala hormat kami naikkan kepadamu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.